Halo Sobat Dapur semua, jumpa lagi dengan saya. Nah, hari ini saya bikin lontong. Ini lontong yang saya bikin dengan cara lama ya. Saya tidak bikin dengan cara yang sekarang itu benar cepet, tapi dia cepet basi juga. Kalau ini aku menggunakan cara lama, dia bisa lebih awet ya, kurang lebih 2-3 hari itu awet, tidak mudah basi, dan hasilnya itu juga bagus. Dia padat, sempurna, halus, dan dia juga lumer gitu, jadi bagus banget. Jadi buat jualan juga bagus karena dia itu kan awet banget ya, tidak mudah basi. Dan ini aku sajikan untuk lontong balap ya. Aku juga bikin videonya untuk resep lontong balap ala dapur Heni. Nah, ini lontong balapnya juga bikinnya itu gampang banget, cepet banget, dan ini juga enak banget. Lontong balap ala dapur Heni aku sajikan dengan sambal petisnya. Nah, ini aku kasih udang sedikit, jadinya itu lebih enak banget. Dia tuh lebih seger, gurih, dan pokoknya mantep banget. Nah, ini kan cuacanya juga lagi nggak menentu ya, kadang hujan kadang panas. Jadi kalau kita nikmati lontong balap ala dapur hari ini enak banget. Ini juga bisa untuk ide jualan. Nah, sini aku tidak bikin lentonya karena aku kurang suka lento, jadi aku bikin ala sederhana aja. Nah, oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat lontong yang bisa awet, tidak mudah basi, bisa awet sampai berhari-hari, dan juga bagaimana kita bikin resep lontong balap ala dapur Heni yang enak banget. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang aku siapkan untuk bahan lontongnya. Ini aku gunakan 500 gram beras. Ini sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Nah, ini sebelumnya tidak aku rendam sama sekali ya untuk berasnya, jadi dicuci langsung ditiriskan. Nah, kemudian aku siapkan beberapa lembar ini daun pisang. Ini daun pisang ya, ini agar tidak mudah sobek. Ini sebaiknya dipanaskan dulu daun pisangnya. Ini akan aku panaskan dulu. Dan ini sudah aku panaskan tadi ya di atas kompor menyala, atau kalian boleh rendam dengan air panas, dimasukkan dalam air panas gitu ya, supaya dia lebih lemes gitu. Dan ini aku gulung, yang bagian luar aku letakkan di dalam, jadi supaya nanti lontongnya tuh bisa warnanya bisa bagus gitu. Karena ini kan daunnya itu aku ada yang warna hijau, ada yang masih pupus, jadi aku campur ya, karena aku punyanya memang yang kayak gini, yang daun yang utuh, karena kan di depan itu kan anginnya lagi kencang ya, jadi daun-daunnya itu banyak yang rusak. Nah, ini sebagian aku ambil daun pupus gitu, jadi nggak semuanya warnanya hijau. Nah, ini kita sematkan dengan lidi, jadi kita bikin seperti ini, kita gulung dulu seperti ini, kita siapkan tempatnya nanti seperti ini ya. Nah, kita ulangi lagi, kita gulung bagian luarnya di dalam. Nah, kita gulung kayak gini, sesuaikan aja dengan keinginan ya untuk ukuran besar kecilnya gulungannya. Kemudian aku bikin seperti ini, aku tekuk, kemudian aku sematkan dengan lidi. Nah, lanjutkan sampai selesai semua. Nah, kita bikin secukupnya aja ya. Dan ini sudah selesai ya. Ini setiap gulungan aku isi dengan beras. Nah, diisi separuh aja ya, jadi separuh, jangan terlalu penuh, jangan juga kurang, karena nanti kalau kurang itu jadinya dia itu nanti lembek banget atau keropos. Kalau dia itu terlalu banyak, lebih dari separuh, dia juga nanti jadinya itu nggak bisa lembut gitu, jadi dia itu nanti akan ada kayak berbiji-biji gitu Mas Yan, jadi agak padat gitu ya, jadi kurang bisa bagusan ya, hasilnya itu kurang lumer gitu. Nah, jadi ini aku isi separuh, jadi separuh gulungan ini nanti kita untuk menyematkan lidinya juga dikira-kira, jadi separuhnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu kalau kita mau ngisi lontong, kalau kelebihan kita kurangi. Nah, ini pastikan berasnya sudah terisi separuhnya ya. Nah, baru kita kira-kira kita gini kan. Nah, kita tutup, kemudian kita sematkan ujungnya dengan lidi. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa diginikan kayak gini. Nah, nanti jadinya itu bagus ya. Nah, seperti ini. Nah, kita sisihkan dulu, kita bisa ulangi lagi, kita ambil satu lagi, kita masukkan separuh, kita masukkan separuh aja. Ingat ya, jangan kurang dan jangan juga terlalu lebih, karena pengaruh di hasilnya nanti.
Kalau mau bagus itu di kira-kira nanti ya, pokoknya separuhnya gitu. Nah, kita bisa sambil tekan gitu kan ya, untuk tahu separuhnya apa sudah sudah separuhnya apa belum. Nah, kita tekan, kemudian kita bisa kira-kira kita mau menutupnya di bagian mana gitu ya. Nah, ini ya, nah kurang lebih segini kita akan tutup di situ. Jadi nanti supaya hasilnya bagus, lontongnya bisa berhasil bagus. Nah, kurang lebih di sini. Nah, kita tekuk seperti ini, kemudian kita sematkan dengan lidi. Nah, kayak gini ya. Nah, mudah banget kok bikinnya sebenarnya lontong ini. Nah, kita gini kan, kita rapikan. Nah, ini kan daunnya pupus kalau yang ini ya, nggak terlalu hijau. Nah, lanjutkan sampai berasnya habis semua. Nah, ini sudah selesai semua. Kita bisa gunting lebihannya untuk daunnya ya, agar rapi. Bagian ujung-ujungnya yang terlalu panjang bisa kita gunting biar rapi. Nah, ini aku nanti akan merebusnya itu dengan cara lama. Aku tidak menggunakan cara yang baru yang orang bilang itu 5-30, 7-30 kayak gitu, enggak ya. Nah, kita tata dulu lontongnya di dalam panci seperti ini ya. Gunakan panci yang besar karena ini butuh air banyak untuk merebus lontong itu. Nah, kita tata. Nah, kemudian kita tuang air panas. Jadi gunakan langsung air panas atau air mendidih ya, sampai lontongnya itu terendam semua. Jadi aku gunakan langsung air panas. Aku tidak gunakan air dingin, nanti jadinya itu biar nggak mudah basi untuk lontongnya. Jadi aku rebus dulu air sampai mendidih, kemudian aku tuangkan di sini. Nah, kita kira-kira kalau sudah kira-kira ini kan biasanya naik kayak gini ya, kita bisa tekan-tekan kayak gini. Nah, untuk mengetahui apakah airnya itu sudah melebihi gitu ya, jadi sambil kita tekan kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tutup pancinya dan rebus selama 1 jam. Ini bisa gunakan api sedang, cenderung agak besar aja, jangan terlalu besar banget juga. Nah, setelah 1 jam kita buka tutupannya dan kita tambahkan lagi air mendidih ya, air panas ya. Kita rebus dulu airnya sampai mendidih, baru kita tuangkan. Nah, kurang lebih 1 gayung gitu ya. Kita tutup pancinya dan lanjut rebus lagi selama 1 jam lagi. Nah, setelah 1 jam buka tutup pancinya dan tambahkan lagi airnya sama air mendidih. Ini kan sudah mulai mengembang ya, sudah mulai terisi penuh lontongnya. Nah, tutup kembali dan lanjut rebus lagi selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam buka tutup pancinya ya. Nah, kita boleh lanjut merebus atau aku matikan dulu ini apinya. Aku tutup pancinya dan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit dulu. Nah, setelah aku diamkan selama kurang lebih 30 menit, ini kan sudah terisi semua ya. Nah, kayak gini ya. Angkat dan tiriskan lontongnya. Bentuknya sudah bagus, dia sudah penuh semua, mengisi gulungannya ya, mengisi daunnya. Nah, lihat ya, ini kan sudah penuh banget, bagus. Nah, ini dia, ini sudah dingin. Nah, sebaiknya tunggu dingin ya sebelum lontongnya dipotong. Ini masih ada agak hangat-hangat gitu. Nah, ini lontongnya bisa awet 2-3 harian, jadi tidak mudah basi. Nah, lontongnya juga padat sempurna ya, tapi dia tetap lumer, tidak bantet sama sekali. Ini lumer bagus jadinya itu. Ini masih agak panas, nggak apa-apa, nggak terlalu panas-panas banget. Aku potong aja, tapi kalau bisa sebaiknya tunggu benar-benar dingin ya, supaya hasil potongannya tuh nanti bisa bagus. Karena kan kita ini mengejar waktu, jadi biar selesai karena masih banyak kegiatan yang harus dilanjutkan. Jadi ini aku potong aja dulu. Nah, lihat ya, dia lumer banget. Ini juga halus, hasilnya bagus. Dia padat sempurna dan juga bagus banget. Nah, lihat ya, bagus banget. Dia tidak benyek sama sekali ya. Padatnya itu padat sempurna, bagus banget. Nah, ini dia, aku potong lagi 1 ya. Nah, lihat ya, ini yang daunnya tadi itu lebih hijau, jadinya itu di
lontongnya jadinya itu bagus, ada hijau-hijau gitu. Kalau yang aku buka pertama tadi itu memang daun yang pupus, jadi warna hijaunya kurang masuk. Ini juga hasilnya tuh lumer, padat, halus gitu, jadi bagus banget lontongnya. Nah, memang dengan cara lama ini lontong itu bisa lebih awet, tahan lama, tidak mudah basi ya, bisa 2-3 harian. Cuman memang agak lama juga kita bikinnya. Semua tergantung dari selera masing-masing. Nah, sekarang aku siapkan untuk bahan bumbu lontong balapnya. Ini ada 7 siung bawang merah yang sudah diiris tipis. Kemudian ada 5 siung bawang putih yang sudah diiris tipis juga. Kemudian aku siapkan juga 2 batang daun seledri. Nah, kemudian aku iris tipis juga untuk daun seledrinya. Kita kasih daun seledri memang biar sedap ya. Nah, selesai kita sisihkan dulu. Kemudian ini aku siapkan bahan lainnya. Ini kurang lebih aku gunakan 12 ekor udang segar ukuran sedang dan campur kecil ya ini. Kemudian ada 4 kotak tahu goreng ukuran sedang atau sesuaikan dengan keinginan. Kemudian ada 1 mangkok kecambah, ini kurang lebih ya sekitaran kurang lebih 1/4 kilo mungkin ya, ini ya 1/4 aja 250 gram. Nah, kemudian ini ada 1,5 sendok makan udang rebon yang sudah disangrai. Aku gunakan udang rebon ini yang sudah disangrai, ini bikin nanti lebih sedap dan enak banget gitu. Udang rebonnya aku sangrai. Nah, sekarang kita panaskan wajan dengan sedikit minyak. Kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis tadi. Nah, kita akan tumis ya. Ini tumis sampai dia layu dan harum. Kita tumis sampai layu dan harum. Nah, kurang lebih seperti ini sudah layu dan harum. Kita baru masukkan udang segarnya. Nah, kita tumis udang segarnya itu sampai dia berubah warna. Kalau dia sudah agak matang gitu kan warnanya berubah jadi agak-agak merah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini udangnya sudah berubah warna, baru kita masukkan udang rebon yang sudah disangrai tadi. Jadinya nanti itu seger, enak banget gitu ya. Kemudian tambahkan kurang lebih ya 1300 ml air, rebus sampai mendidih. Dan ini sudah mendidih, kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian juga tambahkan kurang lebih 1 sendok teh kecap asin. Kemudian kecap ikan secukupnya aja. Kemudian saus raja rasa secukupnya aja. Ini penyedap ya. Kemudian 2 sendok makan kecap manis. Kita tambahkan juga. Nah, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kemudian 1,5 sendok makan gula pasir. Kemudian ada 2 sendok teh kaldu bubuk. Nah, kita aduk rata. Kemudian tambahkan irisan daun seledri. Nah, ini cepet banget kalau bikin kuahnya untuk lontong balap ya. Nah, kemudian tes rasa, bila kurang boleh ditambahkan sesuai selera masing-masing ya. Nah, kemudian terakhir baru kita tambahkan kecambahnya. Nah, ini direbus sebentar aja ya, jangan terlalu lama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini cukup mendidih rata seperti ini. Selesai, matikan apinya dan ini sudah siap disajikan. Nah, ini tinggal kita sajikan dengan lontongnya tadi. Mantep banget. Aromanya juga sedap banget. Nah, kita sajikan lontongnya dalam mangkok, mau mangkok atau piring, karena kalau biasanya itu kalau lontong balap itu kan kita gunakan piring ya. Ini aku gunakan mangkok saja. Dan ini aku nggak bikin lento karena aku kurang suka juga dengan lento. Nah, aku kemudian tambahkan potongan tahu goreng. Tapi kalau kalian suka lento, mungkin ada di video aku sebelumnya ya, resep bikin lentonya. Kalau ini aku nggak bikin lento, jadi aku gunakan seadanya aja. Kebetulan kan aku juga nggak suka lento. Nah, kemudian kita tuang kuah kecambahnya secukupnya aja. Nah, ini kalau nggak terlalu layu cambahnya itu jadinya itu enak gitu. Kalau terlalu layu kurang enak. Jadi masaknya sebentar aja waktu penambahan cambah. Nah, kemudian aku siapkan untuk bahan sambalnya. Ini kurang lebih 9-11 cabai rawit yang sudah digoreng. Kemudian ada 2 siung bawang putih yang sudah digoreng juga. Kemudian ada 1 sendok makan petis udang. Nah, ini yang bikin enak tambahannya nanti. Kemudian ada setengah sendok makan gula pasir. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Nah, kita haluskan semua bahan sambalnya. Kita haluskan semuanya.
Nah, selesai, siap disajikan. Nah, sajikan lontong balap dengan sambal petis yang mantep deh. Kemudian taburi dengan irisan bawang merah goreng. Sedap banget, enak banget. Ini seger, mantep, gurihnya dapet, rasanya tuh pas. Jadinya enak banget, ditambah dengan sambal petisnya itu mantep banget pokoknya. Enak pol. Nah, cukup mudah bukan membuat lontong yang bisa awet berhari-hari dan juga lontong balap ala Dapur Hani. Nah, silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Hani. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.